teman-teman semuanya, jumpa kembali di channel saya, di channelnya Vlog, Tutorial, and Review. Oke teman-teman, jadi kali ini hadir kembali dengan saya, dan kali ini saya akan membahas mengenai email yang masuk kemarin ya di bulan September ini. Email yang saya terima itu adalah di tanggal 9 bulan 9 2020. Besoknya saya ulang tahun. Promo lagi ulang tahunnya. Iya, oke teman-teman. Jadi konten saya kemarin itu adalah spesial hari ulang tahun saya, dan sekali ini saya akan membahas mengenai email yang saya terima pada tanggal 9 September itu. Nah, email ini agak fenomenal ya saat ini karena banyak di luar sana yang mendapatkan email ini, tapi tidak semua juga mendapatkan email ini ya gitu ya. Jadi gini teman-teman, email ini lagi rame di luar dibahas, dan memang para pemula jadinya agak bingung dengan email ini gitu ya kan, termasuk saya gitu ya, karena saya tiba-tiba dapat email ini dan saya konfirmasikan beberapa teman, ada yang dapat ada yang enggak gitu ya. Akhirnya sampai hari ini saya baru fix dapat informasinya yang mungkin agak sedikit valid, karena saya juga mengkonfirmasi dari dua sumber ya. Maksudnya saya mengambil data dari satu mengenai sama orang yang udah monetisasi, sama yang kedua adalah yang belum monetisasi. Jadi teman saya ini kan memang belum monetisasi juga, dan dia dapat emailnya ini. Terus yang satunya saya punya kawan yang udah monetisasi, dia nggak dapat email, tapi memang dia punya dua akun. Yang satunya adalah sudah aktif di monetisasi, yang kedua memang belum memenuhi syarat untuk monetisasi. Nah, yang satunya itu dapat email gitu ya teman-teman ya. Jadi dari dua informasi yang saya dapat ini memang saya pastikan bahwa memang yang mendapatkan ini adalah teman-teman yang memang belum monetisasi gitu ya. Tapi yang belum monetisasi tidak semua juga dapat gitu ya teman-teman ya. Jadi makanya memang agak sedikit membingungkan gitu ya. Jadi dari mananya gitu kan, kok saya bisa dapat yang di sana nggak dapat gitu ya kan. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat dulu emailnya, isi suratnya seperti apa. Oke teman-teman, jadi coba kita masuk ke emailnya dulu, kita lihat isi suratnya, isi emailnya seperti apa. Jadi pengirimnya itu adalah tim YouTube. Oke, ini adalah tim YouTube ya. Jadi ini saya dapat suratnya itu memang di tanggal 9 ya teman-teman. Isi suratnya seperti ini teman-teman. Jadi ini subjeknya adalah update on your YouTube Partner Program application gitu ya. Nah, daripada saya nanti salah jawab, ini kan isinya bahasa Inggris semua nih teman-teman. Jadi saya convert dulu ya ke Indonesia. Kita masuk ke ini dulu deh, ke Google Translate dulu. Daripada nanti saya salah-salah memberikan informasi, biar kita sama-sama lihat. Kita masuk ke mana nih, ke ini ya, ke translate dulu. Oke teman-teman, ini saya paste dulu dari yang tadi saya sudah copy ya. Oke, ini adalah hasil dari Google Translate. Jadi isinya seperti ini teman-teman. Ini kita baca dulu ya teman-teman, biar kita bisa bahas setelah kita baca. Hai Reza Kasaralau, email ini untuk memberitahu bahwa Anda harus menerima persyaratan YPP lagi setelah channel Anda memenuhi syarat untuk program ini. Proses aplikasi YPP, waktu menonton, saluran, dan jumlah pelanggan Anda tidak terpengaruh. Ya, oke. Lalu pada titik tertentu Anda telah menandatangani persyaratan kontrak dengan YouTube terkait program Mitra YouTube YPP. Sebelumnya kami telah mengizinkan kreator untuk menandatangani persyaratan YPP sebelum mencapai ambang kelayakan minimum. Kami telah merancang ulang proses ini. Ya, merancang ulang ya, berarti ada perubahan ya teman-teman ya. Catatan kami menunjukkan bahwa saluran Anda belum memenuhi ambang batas yang ada untuk kelayakan program. Dalam 30 hari, jika channel Anda masih belum memenuhi syarat untuk YPP, kami akan membatalkan kontrak Anda. Namun, tidak perlu khawatir. Saat Anda mencapai ambang yang diperlukan untuk YPP, hanya dengan beberapa klik mudah untuk mendaftar menggunakan proses standar kami.
Perhatikan bahwa Anda selalu dalam memeriksa kemajuan Anda di tab monetisasi di YouTube Studio. Artinya, bagi saluran Anda, singkatnya, tidak ada yang berubah untuk saluran Anda. Satu-satunya perubahan adalah Anda harus menerima persyaratan YPP lagi saat Anda memenuhi syarat. Cara untuk menggunakan atau menikmati YouTube tetap sama. Anda masih memiliki akses ke semua fitur pembuat yang memungkinkan Anda untuk memperbanyak pemirsa, membangun komunitas, dan mengelola video Anda. Kamu bisa unggah, edit, dan atau hapus video, baca, tanggapi, atau moderasi komentar Anda. Analisa kinerja saluran Anda di YouTube Analytics. Dapatkan praktik terbaik dan saran strategi dari Akademi Pembuat Konten terhubung dengan pembuat konten lain di forum pembuat YouTube. Terima kasih telah menjadi bagian komunitas YouTube. Kami menantikan lamaran Anda di masa mendatang. Jadi teman-teman gini. Jadi kalimat pertama itu memang mengatakan bahwa akan memberitahu Anda harus menerima persyaratan YPP lagi setelah channel Anda memenuhi syarat untuk program ini. Jadi jadi ini memang adalah mereka memberikan informasi. Jadi ini fix adalah mereka memberikan informasi kepada kita bahwa ini akan ada perubahan. Ini lebih kepada akan adanya perubahan ya. Oke, sebentar kita lihat dulu sampai ke bawah-bawah. Oke, ini sudah bisa kita simpulkan ya. Nah, oke, selanjutnya kita bahas. Oke, teman-teman, jadi itu tadi adalah isi surat dari isi email yang saya terima kemarin. Itu tanggal 9 bulan September 2020 ya. Memang sih ini baru saya review juga karena memang kemarin saya juga lagi fokus di ulang tahun ya, ulang tahun lagi gitu ya. Teman-teman, jadi jelas ya, tadi isi surat itu mengatakan bahwa ini akan memberikan informasi terkait dengan, maaf TV-nya saya matikan karena ada pornografi di belakangnya. Oke, lanjut ya. Jadi teman-teman, inti daripada email itu adalah ingin menyampaikan bahwa ini teman-teman nggak perlu khawatir, terutama para pemula ya gitu kan, nggak perlu khawatir karena memang ini hanya sifatnya adalah informasi dalam artian gini. Jadi ini adalah si YouTube ini sedang lagi ada perombakan atau mungkin kayak semacam ada perubahan inovasi lah. Jadi sedang melakukan inovasi seperti yang dilakukan terhadap YouTube Studio sama tampilan desktop itu ya. Jadi sekarang itu ya kalau tampilan YouTube Studio itu memang jatuhnya jadi lebih nggak terlalu riuh gitu ya, karena sebelumnya itu kan kita harus terpisah antara tampilan kreator sama tampilan yang pada YouTube Studio. Kalau saya perhatikan YouTube Studio itu sekarang itu sudah di satu jendela itu kita bisa melakukan banyak aktivitas di situ gitu. Jadi itu dinamakan YouTube Studio. Jadi benar-benar di satu tempat yang benar-benar kita bisa mengeksplor, bisa melakukan optimasi di situ gitu ya. Nah, sama halnya dengan YPP ini. YPP itu adalah YouTube Program Partner gitu ya. Jadi ini lebih kepada proses dimana kita menjadi partner dengan YouTube gitu ya. Jadi maksud dari surat itu memberitahukan kepada kita bahwa itu nanti akan ada perubahan dalam hal proses monetisasi gitu ya. Nah, proses monetisasi itu adalah harus mendaftar ke YPP itu ya. Jadi YouTube Program Partner. Nah, itulah prosesnya. Jadi nanti itu akan ada proses perubahan proses ya gitu ya. Dimana pada sebelumnya kenapa saya bisa dapat itu ya? Karena sebelumnya memang saya sudah pernah melakukan pendaftaran. Jadi pendaftaran dalam artian mengikuti step-step kan pada saat itu dulu boleh melakukan pendaftaran walaupun belum mencapai gitu. Artinya kita sambil menunggu pencapaian target untuk monetisasi, kita boleh melakukan pendaftaran itu gitu ya kan. Nah, pada saat itu memang melakukan pendaftaran termasuk Google AdSense loh. Jadi pada saat itu saya sudah daftar. Nah, sehingga punya saya itu udah ada fitur Google AdSense-nya memang gitu ya kan. Karena dan itu ada tahap-tahap yang kita lewati untuk proses pendaftaran itu. Dan memang
di situ sudah ada checklist menyetujui gitu. Artinya kalau kita sudah menyetujui berarti dianggap sudah menandatangani dan menyetujui syarat dan ketentuan itu. Makanya jadi inti daripada ini juga adalah bahwa ini memberitahukan bahwa ini lebih kepada aplikasi pengajuan YPP versi lama gitu ya. Jadi kita yang sudah mendaftar sebelumnya itu masih bisa berlaku apabila kalau misalnya kita sampai di 30 hari ke depan ini yang memenuhi syarat, maka itu berlaku tetap mengikuti kontrak yang lama. Akan tetapi jika kita tidak memenuhi syarat pun, ya udah berarti kontrak yang lama itu akan batal dan akan digantikan dengan yang baru apabila kita sudah mencapai di ketentuan yang terbaru itu, yaitu dalam 4.000 jam 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang publik ya, total publik. Jadi itu sih intinya teman-teman. Jadi YouTube ini mengatakan bahwa tidak perlu khawatir karena dalam proses ini tidak ada perubahan mengenai jam tayang, mengenai subscriber. Jadi tidak ada yang berubah, hanya berubah adalah prosesnya saja pada saat pengajuan YPP ya, pendaftaran YouTube Partner Program. Jadi itu lebih ke sana ya, YPP. Jadi tujuannya ini ke aplikasi YPP doang ya. Jadi bukan ke hal-hal yang sifatnya krusial gimana gitu ya kan. Jadi itu hanya sebagai pemberitahuan saja. Sangat jelas ya teman-teman. Jadi intinya itu kita nih, terutama nih kita sebagai pemula itu nggak perlu khawatir jika mendapatkan email seperti itu. Dan itu memang dikatakan bahwa tadi itu tidak ada yang berubah, baik itu jam tayangnya yang sudah terkumpul atau subscriber. Namun faktanya kita akan melihat 30 hari ke depan, walaupun memang ini kan masih sedang berjalan nih. Seperti kayak saya memang belum memenuhi syarat juga. Sementara memang saya sudah punya kontrak yang sebelumnya. Lalu ternyata nanti 30 hari ke depan saya belum mencapai, ya udah kita lihat hasilnya seperti apa. Yang jelas dari yang dikatakan tadi itu adalah bahwa tidak akan mempengaruhi channel kita saat ini gitu. Hanya yang menjadi masalah adalah hanya masalah proses pengajuan saja. Jadi mereka mengatakan bahwa kalau untuk ketentuan yang baru ini itu akan lebih mudah pengajuannya, hanya dengan mengklik beberapa langkah-langkah saja, nggak seperti kayak yang sebelumnya ya. Kalau yang saya baca tadi itu, kalau yang lama itu kan kita memang ada beberapa tahap-tahap yang harus kita lewatin, harus kita klik, harus kita pilih. Nah kalau kali ini sepertinya akan lebih mudah dan akan lebih simple, akan dibuat jadi lebih simple gitu ya. Teman-teman nggak perlu khawatir, kita ikutin aja proses ini, kita ikuti saja perubahan ini. Jadi ini mungkin lebih kepada si YouTube ini sedang melakukan inovasi terhadap proses pengajuan YPP ya. Jadi ini lebih ke YPP ya. Jadi YouTube Partner Program. Jadi clear ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap berkarya, tetap semangat. Saya pun juga begitu. Walaupun memang faktanya kan kita belum tahu apakah akan ada perubahan, karena beberapa informasi juga mengatakan bahwa ini asumsi dari sekian banyak orang juga mengatakan bahwa ya bisa jadi dong punya kita itu akan kembali nol lagi yang udah terkumpul misalnya waktu tonton kita ya kan. Sayang juga gitu ya. Namun itu semua kita bisa ikuti, bisa kita lihat nanti setelah 30 hari ke depan bagi teman-teman yang mendapatkan email ini ya. Jadi kalau yang belum mendapatkan email ini berarti masih mengikuti ketentuan yang baru nantinya ya. Semoga sih ini bisa lebih baik dan bisa lebih mudah gitu ya kan teman-teman ya. Dan jangan sampai mengurangi daripada jam waktu tonton yang kita udah kumpulkan. Kan lumayan ya. Oke teman-teman, jadi nanti kita lihat lagi setelah 30 hari ke depan ya. Kalau misalkan ada perubahan atau gimana, nanti saya juga bisa update kembali ya, sebagai tindak lanjut dari yang hari ini aku buat ya. Dan oh ya teman-teman juga, kalau misalkan sebelum saya akhiri, kalau misalkan teman-teman ada masukan atau ada informasi, boleh silahkan ikut nimbrung di kolom komentar saya, kasih masukan atau mungkin kasih inputan juga mengenai hal ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Oh ya teman-teman, jangan lupa like and subscribe channel saya dan terus dukung, dan terima kasih yang sudah stay di channel saya ya. Oke teman-teman, itu saja. Sampai jumpa.